Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita tentang arwah. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Pernikahan yang aku nantikan akhirnya terwujud. Meskipun setelah menikah, aku harus tinggal dengan suamiku dan meninggalkan orang tuaku. Itulah kodrat seorang wanita. Bila dia telah menikah, suaminya lah yang menjadi panutan. Kemanapun ia akan membawaku, aku akan ikut dengannya. Sebulan setelah pernikahanku, aku pindah ke salah satu kota yang ada di Jawa Barat. Di sana aku menempati villa yang diberikan mertuaku. Villa yang dikelilingi hamparan kebun teh berhektar-hektar milik mertuaku. Dan pepohonan yang sangat rindang tumbuh di sepanjang pinggiran jalan menuju villa ini. Udara sangat dingin sekali di sini. Sangat cocok untuk pasangan pengantin sepertiku. Ini adalah hari pertamaku di villa ini. Kami masih menata ruangan. Ruangan dengan pajangan yang kami bawa dari rumah. Ya, seperti aksesoris dan foto-foto pernikahanku. Soal kebersihan, villa ini sudah sangat terawat. Karena ada Pak Bagus yang selalu membersihkannya. Pak Bagus ini adalah penjaga villa yang disuruh mertuaku. Orangnya sangat baik dan ramah. Mungkin usianya sekitar 50 tahunan. Terlihat dari wajahnya yang sedikit berkeriput dan sedikit uban yang terlihat di kepalanya. Beliau sangat pandai menjaga kebersihan di villa ini, terutama bagian belakang yang ada taman kecil, sangat terawat. Banyak tanaman-tanaman hias dan kolam kecil berisi ikan-ikan yang sangat lucu. Posisi villa ini memang terpencil, agak jauh dari kerumunan rumah warga. Hanya rumah Pak Baguslah yang agak dekat dengan villa ini. Mungkin sekitar 15 menit menuju rumahnya. Tak jauh dari villa ini ada bangunan pabrik pengelola teh yang sudah lama dikosongkan. Terlihat dari bangunannya seperti bangunan Belanda. Temboknya terlihat sudah rusak dan tak ada sedikit pun penerangan di sana. Sayang, ini foto pernikahan kita bagusnya dipajang di mana ya? Tanya Mas Radit padaku sambil memegang foto pernikahan kami. Mungkin di sini sayang. Jawabku sambil menunjuk ke tembok, tepat di atas patung kuda yang terpajang di samping tangga. Sayang, gimana nih posisinya? Udah pas belum? Udah pas banget sayang. Foto pernikahanku dengan Mas Radit akhirnya terpasang di tembok samping tangga. Terlihat sangat pas dan bagus. Ya, di sini memang sangat banyak patung ukir yang terbuat dari kayu jati. Villa Melati ini menurutku sedikit menyeramkan, seperti villa hantu yang ada di film-film horor. Tapi untuk wanita modern sepertiku, hal-hal mistis tak pernah aku percayai. Masa iya, zaman sekarang masih ada hantu? Akhirnya menata ruangan hari ini selesai juga. Rasanya sangat lelah sekali. Aku memutuskan untuk mandi dan naik ke lantai 2 karena aku memilih kamar di lantai atas dengan jendela yang menghadap ke arah perkebunan teh. Menurutku sangat nyaman dan bila aku bosan, aku bisa nongkrong di depan jendela melihat pemandangan di perkebunan sambil meminum teh hangat. Sayang, aku mandi dulu ya, kataku sambil membawa handukku menuju kamar mandi. Azan maghrib pun berkumandang. Meski tidak terlalu terdengar karena posisi masjid sangat jauh dengan villa ini. Sayang, sholat berjamaah ya, pintaku kepada Mas Radit. Iya sayang. Aku pun melangkah menuju kamar mandi untuk berwudu. Baru saja aku buka pintu kamar mandi, tiba-tiba aku menemukan hal yang menjijikan di sana. Aku menutup mataku dengan dua tanganku. Aku berteriak dengan kencang. Sampai-sampai Mas Radit lari menghampiriku. Ada apa sayang? Kenapa teriak-teriak?
Aku langsung membalikkan badan dan memeluk Mas Radit. Ada darah Mas di petap sana. Masa sih? Mas Radit pun langsung mengecek ke kamar mandi. Tapi darah itu sudah menghilang. Padahal jelas sekali aku melihat darah begitu banyak menggenangi betap. Sangat aneh. Mana sayang darah? Di sini gak ada darah. Orang lantainya aja bersih kok. Tapi aku tadi melihatnya Mas. Sungguh. Mungkin kamu salah lihat. Ya udah sana wudhu dulu. Mas tungguin di sini ya. Apa mungkin aku salah lihat? Tapi tadi terasa nyata di depan mata. Sudahlah, aku tidak mau memikirkan hal aneh. Setelah selesai berwudu, aku pun langsung menuju tempat sholat. Dan Mas Radit masuk ke kamar mandi untuk berwudu. Aku meraih mukenaku yang sudah disiapkan sedari tadi. Baru saja mukena ini akan kukenakan, aku melihat sekilas bayangan putih di depanku. Refleks aku mundur, menjauhi bayangan itu. Dan mencoba mengucek-ngucek mataku. Apa aku salah lihat lagi? Ini malam pertamaku di villa. Dan aku sudah merasakan ada hal yang ganjil di sini. Tapi aku tidak boleh terlalu berpikir negatif. Mungkin saja aku kecapean dan berhalusinasi. Akhirnya Mas Radit selesai berwudu dan kami pun sholat berjamaah. Di rakaat pertama aku merasakan ada yang aneh di belakangku. Seperti ada yang mengikuti gerakan sholatku. Dan ketika aku ruku, terlihat sekilas dengan sudut mataku, seperti ada seseorang di sampingku. Aku coba tak menghiraukan apapun yang terjadi di sekelilingku dan mencoba tetap fokus sholat. Sampai di rakaat terakhir badanku tiba-tiba terasa panas dan punggungku berat sekali. Akhirnya sholat pun selesai. Anehnya, punggungku yang tadinya sangat berat langsung hilang, tak berbekas. Aku dan Mas Radit mengadahkan kedua tangan kami. Aku berdoa kepada Allah, meminta perlindungan, dan berdoa agar aku dan Mas Radit cepat dikasih anak. Mas Radit pun membalikkan badannya padaku. Aku langsung mencium punggung tangannya dengan lembut. Aku tidak menceritakan kejadian yang aku alami ketika tadi aku sholat kepada Mas Radit, karena aku takut Mas Radit tidak mempercayaiku. Selesai sholat, Mas Radit mengajakku makan. Karena setelah makan siang tadi kami belum makan lagi. Perutku juga sudah keroncongan. Sayang, makan yuk, Mas lapar nih. Ajak Mas Radit padaku. Iya Mas, tapi kamu nemenin aku masak di dapur ya. Iya dong pasti, Mas akan selalu nemenin kamu. Jawab Mas Radit sambil mencium pipiku. Aku dan Mas Radit pun berjalan keluar bergendengan seperti orang mau nyebrang saja. Maklum pengantin baru, seperti tidak mau terpisahkan, kemana-mana ingin selalu bersama. Sesampainya di dapur, Mas Radit duduk di meja makan. Sedangkan aku membuka kulkas dan mengambil beberapa bahan masakan untuk aku masak. Malam ini makan sama sayur bening dan ikan saja ya sayang, kataku sambil membawa bahan masakan itu ke meja. Makan apapun Mas mau, asalkan kamu yang masak. Yaudah, Mas tolong kupasin ini sayurnya, aku mau cuci ikannya. Iya, sini biar Mas kupasin. Aku pun langsung mencuci ikan yang akan kumasak. Air mengalir dari wastafel, tapi tiba-tiba menjadi darah yang sangat bau amis, menyengat hidung. Aku sontak terkaget dan berteriak. Ikan yang aku pegang pun jadi terjatuh berserakan. Mas! Aku berteriak. Kenapa? Kok teriak lagi? Kan Mas deket di sini. Mas, airnya tadi airnya berubah jadi darah Mas. Tiba-tiba hilang lagi darahnya pas ada Mas. Jawabku sambil memeluk Mas Radit erat. Sayang, di sini gak ada darah. Mungkin kamu capek, jadi pikiran kamu kemana-mana. Tapi tadi benar-benar darah Mas yang ngalir. Udahlah sayang, di sini gak ada apa-apa. Itu airnya biasa aja, bening bukan darah. Jawab Mas Radit sambil memelukku. Aku benar-benar melihat darah, tapi mengapa setelah Mas Radit datang, darah itu hilang?
teror macam apa ini? Aku semakin erat memeluk Mas Radit. Mas Radit pun membalas pelukanku. Tapi tiba-tiba terdengar suara benda jatuh, terdengar di ruang tengah. Aku dan Mas Radit pun langsung bergegas mengecek ke dalam. Ada apa? Apa ada yang jatuh di sana? Ternyata foto pernikahanku dengan Mas Radit yang terpasang di tembok samping tangga jatuh. Ya Allah, ini kenapa foto pernikahan kita bisa jatuh gini? Mungkin tadi Mas kurang benar nempelnya. Apa iya Mas? Aku jadi takut Mas. Iya, tenang aja, gak ada apa-apa kok. Mas Radit mencoba menenangkanku. Aku pun membersihkan pecahan kaca dan membuangnya ke tempat sampah yang ada di dapur. Setelahnya kami pun bergegas ke dapur dan aku memunguti ikan-ikan yang tadi jatuh berserakan. Aku masak dengan ditemani Mas Radit yang duduk sambil memainkan ponselnya. 20 menit berlalu, akhirnya masakan pun sudah siap dihidangkan. Aku dan Mas Radit pun makan malam bersama. Di tengah-tengah makan malam kami, Mas Radit membuka obrolan. Sayang, di lorong sana yang menuju ke halaman belakang, ada kamar yang tidak boleh kamu buka ya. Dan jangan mendekati lorong itu. Kalau mau ke halaman belakang, kamu bisa lewat pintu samping, kata Mas Radit sambil menunjuk arah lorong yang menuju halaman belakang. Karena aku pun belum sempat melihat-lihat ruangan di sini, jadi aku belum tahu ke lorong itu. Lah kenapa Mas? Kok nggak boleh dibuka? Pokoknya nggak boleh. Apapun yang terjadi, kamu jangan berani-berani mendekati kamar itu. Baiklah Mas. Jawabku sedikit heran. Mengapa ada ruang privasi di sini? Ah entahlah. Mungkin itu cuma ruangan yang sangat lama tidak dipakai. Malam-malam pun selesai. Aku mencuci piring dan membersihkan meja. Sayang, aku ke atas duluan ya. Iya Mas. Jawabku tanpa menoleh. Aku masih sibuk membersihkan meja, kompor, dan mencuci piring. Ketika sedang asik mencuci piring, aku mendengar suara tangisan yang begitu pilu menyayat hati. Suara itu semakin jelas terdengar. Siapa yang menangis malam-malam begini? Lagian di sini tidak ada siapa-siapa, dan villa ini pun jauh dari rumah warga. Tiba-tiba suara tangisan itu berubah menjadi jeritan. Tak lama kemudian dia seperti meminta tolong. Tolong, tolong aku, Maira. Siapa itu? Jawabku sambil mencari-cari sumber suara itu. Suara itu terdengar dari lorong itu. Apa iya dari kamar yang tidak boleh aku masuki? Mana mungkin, kamar itu dikunci dan sedikit gelap untuk menuju ke sana karena lampu lorong dimatikan. Keringat dingin bercucuran di dahiku. Aku pun lari ke atas menemui Mas Radit. Mas, Mas, teriakku sambil berlari. Nafasku tak karuan. Aku tak bisa berlari sekencang biasanya. Mas Radit langsung keluar kamar dan menghampiriku yang masih berlari di atas tangga. Kakiku lemas, sangat sulit untuk melangkah. Aku pun terkapar duduk di tangga. Mas Radit memapahku menuju kamar. Sayang, kamu kenapa lagi? Aku takut Mas, villa ini berhantu. Jawabku sambil menangis. Di sini tidak ada apa-apa sayang. Mas yakin kamu itu cuma capek dan berhalusinasi. Sebaiknya kamu istirahat ya. Aku pun mengangguk dan tidur di pangkuan Mas Radit. Tak terasa malam itu berganti menjadi siang. Jam menunjukkan pukul 7:10. Aku kesiangan dan tidak sholat subuh. Aku lihat Mas Radit masih tidur di sampingku. Aku langsung bangun dari tempat tidur tanpa membangunkan Mas Radit. Aku penasaran dengan kamar yang tak boleh aku buka itu. Aku berpikir lebih baik aku masuk tanpa sepengetahuan Mas Radit, karena aku penasaran dengan isi kamar itu. Apa Mas Radit menyembunyikan sesuatu? Rasanya tidak mungkin. Mas Radit adalah lelaki yang penuh kelemah lembutan, terbuka dan baik. Mana mungkin Mas Radit merahasiakan sesuatu dariku. Perlahan aku menuruni anak tangga dengan hati-hati. Takut jika Mas Radit terbangun. Sesampainya di dapur, aku berjalan
perlahan-lahan menuju lorong itu. Bulu kuduku merinding tiba-tiba. Hawa di sini jadi berbeda, padahal tadi aku merasa dingin saat bangun tidur. Badanku terasa panas, tapi tak membuatku menghentikan langkahku. Aku terus berjalan perlahan menuju kamar itu. Ketika hampir sampai, tiba-tiba pundakku ada yang menepuk. "Hai, kamu mau kemana sayang?" tanya Mas Radit pada aku. Aku kaget setengah mati. Ternyata Mas Radit sudah ada tepat di belakangku. Sial, aku ketahuan. Bagaimana ini? Mas, sudah bangun? Jawabku terbata-bata karena merasa takut jika Mas Radit marah. Sudah sejak tadi Mas bangun mencarimu. Ternyata kamu ada di sini. Sedang apa? Bukannya semalam Mas sudah beritahu jangan mendekati kamar ini. Tutur Mas Radit sedikit marah padaku. Maaf Mas, aku cuma penasaran. Sebab semalam ada suara perempuan menangis di sini. Tidak ada apa-apa di sini, Maira. Di sini cuma ada aku dan kamu. Ayo cepat ikut aku. Mas Radit nampaknya marah padaku. Tanganku ditarik sedikit kasar olehnya. Ini baru pertama kalinya Mas Radit semarah ini padaku. Kita mau kemana, Mas? Mas mau ngajakin kamu jalan-jalan keliling desa ini. Jawab Mas Radit masih sedikit marah. Ketika sampai di kamar, aku melihat wajah Mas Radit nampak seperti menyimpan suatu rahasia dariku. Tapi aku berusaha berpikir positif tentangnya karena dia adalah suamiku. Mas, aku minta maaf ya. Sambil memeluk Mas Radit dari belakang karena posisi Mas Radit menghadap ke jendela kamar kami. Mas Radit hanya diam, dia hanya menghela nafas kasar. Mas, panggilku lembut sambil terus memeluknya, dan tangan ini sedikit berjalan-jalan di perut Mas Radit. Mas Radit pun membalikkan badannya dan memelukku. Iya, Mas maafin, asal jangan sekali lagi kamu ke sana ya, kata Mas Radit sambil mengusap-usap kepalaku. Iya Mas. Sekarang kamu mandi dulu, kita jalan-jalan sambil melihat-lihat perkebunan teh. Aku pun langsung bergegas ke kamar mandi. Selang 20 menit, aku selesai mandi dan memakai baju, dan Mas Radit pun mandi. Aku menunggu Mas Radit sambil sedikit berdandan. Lagi-lagi aku mendengar suara tangisan yang begitu pilu. Mengapa hanya aku yang mendengarnya? Ini hanya membuatku gila jika terus seperti ini. Aku pun mencari siapa sumber suara tangisan itu. Tapi suara itu hilang ketika Mas Radit keluar dari kamar mandi. Sayang, apa yang kamu cari? Tanya Mas Radit sambil mengelap-elap kepalanya dengan handuk. Ah iya, aku mencari ikat rambutku Mas. Jawabku berbohong karena percuma saja jika aku katakan yang sebenarnya. Mas Radit tak akan mempercayaiku. Setelah selesai Mas Radit rapi-rapi, aku dan Mas Radit pun turun ke bawah. Mas mau sarapan apa? Kita cari sarapan di luar saja. Baiklah Mas. Mas Radit mengunci pintu, lalu kami pun berlalu meninggalkan villa. Perjalanan melewati perkebunan teh yang berjajar di sepanjang jalan. Betapa indahnya desa ini. Hanya saja aku mulai merasa terganggu dengan teror-teror yang datang padaku. Aku dan Mas Radit terus bergandengan sambil ngobrol sepanjang jalan. Rasanya bahagia sekali. 20 menit berlalu, aku dan Mas Radit sampai di perkampungan, rumah warga desa sini. Banyak warga yang menyapa ramah pada kami, karena mereka tahu bahwa Mas Radit adalah anak pemilik kebun teh di sini. Mas, itu ada warung, kita sarapan di sana yuk, kataku sambil menunjuk ke arah warung yang sudah dipenuhi pembeli. Iya, ayo. Aku dan Mas Radit pun terus berjalan menuju warung itu. Kami duduk di bangku kayu, dan Mas Radit memesan makanan. Makanan di situ hanya ada gorengan, nasi uduk, bubur, dan berbagai macam minuman hangat. Sayang, mau sarapan apa? Aku mau nasi uduk aja Mas. Mau susu jahenya? Enggak Mas, air teh aja. Aku pun menunggu pesanan itu datang, sambil duduk dan memainkan ponselku.
Kulihat ada seseorang yang sedari tadi memperhatikanku. Seorang laki-laki yang mukanya sedikit jaim menurutku. Aku sangat risih dengannya. Mas, sepertinya orang itu memperhatikanku dari tadi. Bisikku pada Mas Radit sambil memberi kode menunjuk lelaki yang duduk tak jauh dari tempat kami duduk. Yang mana sayang? Jawab Mas Radit sambil melihat-lihat di sekeliling warung. Itu Mas yang pakai belangkon batik itu, yang bajunya hitam-hitam. Mas Radit tidak hanya diam dan memperhatikan lelaki itu. Sepertinya Mas Radit mengenalnya. Tiba-tiba laki-laki itu mendekati kami. Aku sangat kaget dan benar saja Mas Radit mengenalnya. Juragan, ada di sini, kata lelaki misterius itu. Iya Pak, saya kemarin pindah ke sini, jawab Mas Radit sambil mengulurkan tangannya bersalaman dengan lelaki misterius itu. Sayang, kenalin, ini Pak Jarwo. Dia ini dulunya yang merawat villa sebelum Pak Bagus. Kenalin, saya Jarwo. Sambil menyodorkan tangannya padaku. Namun, aku dengan refleks menolaknya. Aku hanya menyebut namaku saja. Maira, jawabku singkat. Jujur aku merasa tidak suka dengan lelaki ini. Seperti ada sesuatu yang membuatku curiga dengannya. Entah kecurigaan apa yang aku maksud. Dia pun berlalu meninggalkan warung ini dan berpamitan kepada Mas Radit. Mas, memangnya dulu dia bekerja di villa ya? Iya sayang, tapi gak lama. 10 menit kemudian pesanan kami datang. Aku dan Mas Radit pun langsung makan. Setelah selesai sarapan, aku dan Mas Radit pulang ke villa. Namun sebelum ke villa, kami melihat-lihat perkebunan dan menyapa para pekerja di kebun. Siang itu sangat cerah, matahari semakin naik dan terasa terik sekali. Mas, pulang yuk, aku gerah nih, capek juga. Pintaku sedikit merengek, manja. Ya udah, ayo. Setelah 20 menit berjalan, akhirnya kami sampai di villa. Setelah masuk villa, kami berdua beristirahat di kamar. Tapi tiba-tiba jendela kamar kami seperti dilempar sesuatu dari luar. Refleks aku mendorong Mas Radit. Mas, itu apa Mas? Bentar Mas lihat, jawab Mas Radit sambil berjalan menuju jendela. Tidak ada apa-apa sayang di luar. Mungkin hanya daun yang tertiup angin. Di luar kan ada pohon mangga yang sudah tua, ucapnya sambil berjalan menghampiriku. Tapi Mas, suaranya kenceng banget. Bukan apa-apa sayang, sudahlah, sekarang kamu mandi dulu sana, ujar Mas Radit padaku. Jujur saja aku merasa curiga dengan Mas Radit. Mengapa dia selalu menyangkal dengan keganjilan di villa ini? Dia selalu saja bilangnya tidak ada apa-apa di sini. Sungguh kesal aku dibuatnya. Tapi aku yakin suatu saat pasti akan ketahuan juga apapun yang Mas Radit sembunyikan dariku. Dan aku harus berusaha mencari tahu tentang kamar di lorong itu. Setelah mandi, kulihat Mas Radit tertidur pulas. Sepertinya dia kecapean. Aku akan memasak dulu sambil menunggu azan zuhur. Siang menunjukkan pukul 11 lebih 20 menit. Aku berniat untuk memasak kesukaan Mas Radit. Kulihat Mas Radit masih tertidur pulas. Saat di dapur nanti, ini adalah kesempatanku untuk mencari tahu tentang kamar di lorong itu. Aku pun perlahan menuruni anak tangga. Semoga kali ini berhasil masuk ke kamar itu, batinku. Sesamanya di dapur, aku mengambil bahan masakan yang ada di kulkas. Karena Mas Radit sangat suka dengan kentang balado. Aku mengambil beberapa kentang, lauk pauk beserta bumbu-bumbunya. Aku menaruhnya di atas meja makan. Tapi sebelum memasak dimulai, rasa penasaranku semakin memuncak untuk melihat isi kamar di lorong itu. Aku pun perlahan berjalan menuju lorong itu. Entah kenapa, setiap kaki ini melangkah masuk di lorong, rasanya badanku panas dan merinding. Terdengar jelas sekali suara perempuan yang selalu meminta tolong padaku. Dan suara itu berasal dari dalam kamar ini. Aneh, kali ini suaranya makin banyak dan berbeda-beda suara. Maira, tolong aku. Sakit, tolong.
Tolong aku. Suaranya yang parau dan saling bersautan membuat bulu kuduku berdiri. Siapa di dalam? Tanyaku sambil menempelkan telingaku di pintu kamar itu. Aku tidak bisa membukanya karena pintu itu terkunci. Tolong aku. Tolong Maira. Apa jangan-jangan Mas Radit adalah seorang penculik dan mengurung mereka di sini? Aku harus menolongnya. Suaranya semakin jelas, seperti merintih kesakitan. Sesekali ku dengar mereka menangis pilu. Aku berlari ke arah meja makan dan mengambil pisau. Siapa tahu bisa membuka pintu itu dengan pisau. Aku pun kembali lagi ke pintu itu dengan sebuah pisau di tanganku. Belum sempat pisau itu aku masukkan ke lubang kunci di pintu itu. Tiba-tiba pintunya terbuka dengan sendirinya. Aku kaget dibuatnya. Mengapa bisa? Padahal pintu ini jelas-jelas dikunci. Belum juga aku mencoba membukanya dengan pisau, tapi pintunya terbuka sendiri. Entahlah. Aku pun perlahan memasuki kamar itu dengan perasaan was-was. Takut tiba-tiba Mas Radit memergokiku lagi. Ketika sampai di tengah ruangan kamar itu, aku melihat sekeliling kamar itu. Apa yang kulihat itu nyata. Ya Tuhan, banyak sekali tulang belulang di sini. Kulihat ada beberapa tengkorak kepala manusia yang berjejer. Apa Mas Radit seorang psikopat? Tidak mungkin. Mas Radit lelaki baik dan lemah lembut pada aku. Perlahan aku mundur karena merasa ngeri dengan tempat itu. Tiba-tiba aku seperti menabrak seseorang di belakangku. Aku hanya diam mematung, kaget dan takut. Takut kalau itu Mas Radit. Ya Tuhan, bagaimana ini? Tolong aku. Suara minta tolong itu lagi. Jelas sekali suaranya di belakangku. Apa aku menabrak seseorang? Refleks aku membalikkan badanku. Kudapati seorang gadis dengan darah berlumuran di wajahnya. Ya Tuhan. Seketika sosok itu mendekat dan tepat berada di depanku. Bau amis menyengat di hidungku. Darah yang terus menetes di mata dan di perutnya membuat aku enggan melihatnya. Maira, tolong aku. Dengan suara parau, gadis itu minta tolong padaku. Apa yang bisa aku bantu? Jawabku terbata-bata. Ikuti aku, Maira. Ajaknya sambil berjalan di depanku. Aku pun mengangguk seperti terhipnotis dan mengikuti sosok itu di belakangnya. Perlahan aku seperti menuruni tangga yang sangat panjang. Gelap sekali ruangan ini. Ya, ini adalah ruangan bawah tanah. Maira, lihat tubuhku di sana. Aku ingin disempurnakan, Maira. Sudah sangat lama Radit menyimpan mayatku di sana. Ujar wanita itu sembari menunjuk ke arah bathtub. Perlahan sosok wanita itu mendekati bathtub dan dia merebahkan badannya di sana. Ku dekati bathtub tersebut. Betapa kagetnya aku melihat tengkorak manusia utuh tertidur di sana dengan menggunakan gaun pengantin berwarna putih. Namun mayatnya sudah menjadi tulang belulang. Apakah ini tengkorak wanita yang meminta tolong padaku? Dan wanita itu sengaja memberi petunjuk sampai ke sini agar aku membantunya untuk menguburkannya dengan sempurna. Aku yakin dia tak tenang dan tak bebas berada di sini. Tak terasa air mataku menetes, seolah merasakan pilu dengan apa yang dirasakan wanita ini. Tiba-tiba penerawanganku seperti berputar ke memori lama. Aku diperlihatkan tentang masa lalu Mas Radit dengan perempuan itu. Sayang, semua persiapan pernikahan kita sudah hampir rampung. Tinggal menunggu hari. Apa kamu sudah siap untuk aku persunting? Ujar Mas Radit kepada Melati di telepon. Sudah sayang, tenang saja. Aku sudah sangat siap menikah denganmu. Jawab Melati sembari masuk ke dalam mobil dan melaju pergi menuju sebuah klub bersama selingkuhannya.
Ya, Melati adalah kupu-kupu malam dan pekerjaannya menghibur para lelaki hidung belang. Dan Radit tidak mengetahui sama sekali. Yang Radit tahu, Melati adalah seorang gadis lugu yang bahkan tidak pernah terlihat mengenakan pakaian seksi ketika bersamanya. Itulah yang membuat Radit melabuhkan hatinya pada Melati. Mereka bertemu di salah satu kafe dan berkenalan. Perkenalan mereka berlangsung lama sampai ke jenjang pertunangan. Dan bahkan dalam beberapa hari lagi, Melati dan Radit akan melangsungkan pernikahannya. Radit tidak pernah tahu tentang perselingkuhan Melati dan tentang pekerjaannya sampai saat ini. Hingga tiba di mana malam mengerikan itu terjadi dalam hidup Radit. Sudut pandang Radit, kemana Melati? Mengapa teleponku tidak diangkat? Padahal aku akan pergi ke rumahnya malam ini untuk mengantarkan gaun pengantin yang harus ia pakai nanti di hari pernikahan. Aku mencoba mengirim pesan beberapa kali, namun tak ada balasan. Apa Melati ketiduran? Pikirku. Lebih baik aku langsung saja ke rumahnya untuk menemuinya. Langsung aku keluar dari kamarku untuk segera ke rumah Melati. Kurai kunci mobilku di nakas dan berjalan menuju garasi. Kujalankan mobil hitamku dan melaju menuju jalanan ke rumah Melati. Jujur saja hatiku sedikit terasa tak tenang. Aku sedikit mempercepat laju mobilku menuju rumah Melati. Tak sabar ingin segera bertemu dengan Melati. Sesekali kulihat kotak berwarna merah di sampingku yang isinya gaun pengantin untuk Melati. Sedikit tersungging senyum di bibirku, penuh harap. Aku berdoa semoga Tuhan selalu melancarkan setiap perjalanan rumah tanggaku nanti dengan Melati. Setelah 30 menit di perjalanan, akhirnya aku sampai di depan rumah Melati. Kulihat mobil sedan berwarna merah terparkir tepat di halaman rumah Melati. Mobil siapa itu? Gumamku dalam hati. Sambil melepas sabuk pengaman dan aku menuruni mobil dengan membawa kotak merah itu di genggamanku. Perlahan aku melangkah menuju pintu rumah Melati. Assalamualaikum, Melati. Sayang. Sayang. Tidak ada jawaban dari dalam. Ku coba buka pintunya, ternyata tidak dikunci. Kemana Melati? Aku masuk dan menaruh kotak merah itu di ruang tamu. Ku jelajahi ruangan di rumah Melati yang lumayan besar. Ku cari Melati di ruangan dapur, namun tak nampak. Lalu aku menaiki tangga menuju kamar Melati. Perlahan ku buka pintu kamar itu, dan apa yang kulihat itu menjijikkan sekali. Kulihat Melati bersama lelaki sedang berjumpa mesra di atas ranjang, layaknya pasangan suami istri. Emosiku memuncak, tak ku sadari tanganku mengepal. Aku masuk perlahan untuk melabrak mereka. Kulihat Melati masih belum sadar bahwa aku melihat adegan panasnya itu. Kulihat pisau di atas meja yang tepat berada di samping buah. Aku tusuk lelaki keparat itu dari belakang. Ku dengar rintian dari lelaki itu dan ia hendak menoleh ke arahku. Lalu ku cabut pisau itu dari punggungnya. Aku tusuk matanya hingga darah muncrat dari matanya. Melati tersudut dan takut melihatku seberingas ini. Melati hendak kabur tanpa busana, namun dengan sigap aku meraih tangannya. Dasar perempuan kotor, tak tahu malu, ucapku lantang kepada Melati sambil ku jambak rambut panjangnya itu. Maaf mas, maafkan aku mas, sautnya dengan nada memelas, memohon agar aku melepaskannya. Cuy, kuludahi wajahnya. Kamu perempuan hina, aku tak menyangka kau akan tega berbuat seperti ini padaku. Padahal pernikahan kita tinggal 2 hari lagi. Melati masih terus menangis meminta ampun untuk kulepaskan. Namun tak semudah itu aku melepaskannya. Perlahan mata indah Melati aku tusuk dengan pisau. Melati menjerit kesakitan. Lalu kutusuk pisau itu di perutnya sampai erangan Melati tak dapat aku dengar lagi. Perlahan matanya tertutup. Ya, dia mati. Lebih baik kau mati daripada menyakiti orang lain.
Batinku puas melihat sejoli itu tewas di tanganku. Aku bersihkan darah yang berlumuran di ranjang itu. Lalu kubawa kedua mayat itu dalam buntalan spray. Kumasukkan mereka ke dalam mobilku. Sedikit berat, namun ketika emosi semuanya menjadi ringan. Kukerjakan. Sempurna sekali kerjaku. Ini kulakukan agar polisi tak dapat menemukan bukti apapun di sana. Ketika nanti Melati dikabarkan hilang. Kubawa mereka keluar dari kota itu menuju Villa Sadang. Iya, nama Villa Melati ini dulunya adalah Villa Sadang yang diberikan orang tuaku di saat hari ulang tahunku. Namun namanya ku ganti setelah mayat Melati aku awetkan di villa ini. Saat di perjalanan sepertinya ada razia polisi. Ah sial. Ku belokkan mobilku lewat jalan lain. Akhirnya aku selamat sampai jalan menuju villa. Jalan yang kecil dan penuh pohon rindang di sepanjang jalan ini. Bulu kuduku meremang. Ya, karena itu. Saat hendak memasuki villa, sialnya aku kepergok Pak Jarwo, penjaga villa sebelum Pak Bagus. Bawa apa toh, Den? Sepertinya berat sekali. Ujarnya sambil mendekatiku. Bapak ngagetin aja. Kataku sedikit ngos-ngosan dan kaget mendapati Pak Jarwo memergokiku. Mau Bapak bantu, Den? Sambil menjulurkan tangannya dan meraih benda yang aku bawa ini. Tiba-tiba penutup mayat ini tersingkap. Tangan Melati keluar dari balik kain spray ini. Den, ini tangan sopo toh, Den? Apa Dan Radit sudah membunuh orang? Ujarnya sambil ketakutan. Di wajahnya terlihat jelas. Kurai pisau yang sedari tadi kusimpan di jok mobil depanku. Aku mulai mengancam Pak Jarwo, jika sampai buka mulut, aku akan membunuhnya, seperti mayat-mayat yang aku bawa ini. Jangan bilang siapa-siapa, kalau tidak, nasib Bapak akan sama dengan mereka. Pak Jarwo pun mengangguk dan menuruti apa yang aku perintahkan. Pak Jarwo membantuku membawa mayat-mayat ini ke kamar lorong. Dengan tergesa-gesa dan bersusah payah, aku dan Pak Jarwo berhasil membawa kedua mayat itu ke kamar lorong. Kujatuhkan mayat lelaki itu di kamar, sedangkan mayat Melati aku gendong ke ruang bawah tanah yang pintunya berada di dalam kamar itu. Aku menyuruh Pak Jarwo pergi karena takut dia mengetahui ruang privasiku. Bapak, tugas Bapak sudah selesai, silahkan keluar. Pinta aku kepada Pak Jarwo. Ingat, jangan pernah buka mulut. Jika Bapak melanggar, nasib Bapak, bahkan keluarga Bapak akan senasib dengan mayat-mayat ini. Ucapku kembali. Pak Jarwo pun mengangguk dan bergegas keluar, menutup pintu tanpa berkata apapun. Jujur saja aku bukan seorang psikopat. Ini adalah yang pertama kali aku membunuh manusia. Entah setan apa yang sudah merasukiku hingga aku bisa sekeji ini. Mungkin karena terbakar api cemburu, seseorang bisa saja mendadak pringah sepertiku. Apalagi perlakuan Melati sungguh keterlaluan menurutku. Setelah Pak Jarwo keluar, aku pun perlahan membuka penutup lantai yang berupa kayu jati. Nampak tangga yang begitu panjang di bawah. Aku pun langsung menuruni perlahan tangga itu satu persatu, sambil kugendong Melati. Aku merebahkan tubuh mungilnya yang tanpa busana itu di sebuah bathtub yang ada di sana. Ruang bawah tanah ini berupa kamar dan ada satu kamar mandi. Di sanalah mayat Melati aku simpan. Kuamati dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kulit putih dan mulus, tak ada selai kain pun menempel di badannya. Jujur saja meski aku telah membunuhnya, tapi aku merasa iba melihat dia seperti ini. Ku belai rambutnya, ku sentuh bibir tipisnya. Keterlaluan, andai saja kamu tidak berkhianat pada aku Melati, ucapku sambil mengepalkan tanganku. Lalu ku ambil gaun pengantin yang tak lupa aku bawa saat hendak meninggalkan rumah Melati. Sebelum aku pakaikan gaun pengantin terlebih dahulu, mayat Melati aku siram dengan cairan pengawet mayat. Lalu kupakaikan gaun pengantin itu pada mayat Melati. Terlihat cantik meski wajahnya pucat.
Aku memang masih mencintainya, meski dia sudah tak bernyawa lagi. Hanya saja jika membiarkannya tetap hidup, rasanya aku sesak sekali. Setelah selesai semua aku kerjakan, aku bergegas pergi meninggalkan mayat Melati di ruangan privasiku. Sayang, aku tinggal dulu ya, selamat istirahat, ucapku sambil menatap mayat Melati dengan tatapan sinis. Aku pun menaiki tangga dan perlahan menutup pintu akses ruangan bawah tanah. Kudapati mayat lelaki itu tersungkur. Masih belum puas, aku tendang mayat itu hingga membalikkan badannya. Aku pun berlalu meninggalkannya dan mengunci kamar itu. Tak terasa malam semakin larut. Aku rasa aku harus segera pergi meninggalkan villa ini sebelum Melati dikabarkan hilang. Sebab jika aku masih di sini sampai besok, polisi akan mencurigaiku sebagai pembunuh Melati. Meskipun sebenarnya begitu, aku tidak siap dengan hukuman yang akan menjeratku. Tanpa berlama-lama aku pergi meninggalkan kedua mayat itu dan bergegas menuju keluar dari villa ini. Kulihat Pak Jarwo sedang duduk di depan menikmati kopinya dengan wajah nampak ketakutan. "Pak, saya titip mereka ya," kataku sambil masuk ke dalam mobilku. Iya Den," jawab Pak Jarwo singkat dan tampak ketakutan merundung dirinya. Jujur saja aku juga takut karena aku bukanlah pembunuh beneran. Kutancapkan gas dengan kecepatan tinggi, melajukan mobilku pergi dari kota itu menuju rumahku. Saat di mobil tercium bau amis yang menyengat, padahal tidak ada darah di jok mobilku. Karena aku begitu apik membawa mayat-mayat itu di dalam mobilku. Entahlah, mungkin cuma perasaanku. Karena sedari tadi aku mencium bau amis darahnya Melati saat di ruang privasi. Kunyalakan lagu-lagu favoritku agar tidak terlalu hening. Jalanan dari villa ke kota memang agak jauh. Aku harus melewati jalanan sepi sebelum tiba di kota. Kurasa hanya mobilku saja yang melaju. Tak ada kendaraan lain yang berpapasan denganku dari tadi. Sayup-sayup ku dengar suara Melati menangis. Terdengar jelas di jok belakang mobilku. Bulu kuduku merinding seketika. Aku berusaha untuk tidak menghiraukan apa yang ku dengar. Aku tetap fokus menyetir agar segera sampai ke rumah. Aku yakin suara tangisan Melati akan selalu ku dengar di hari-hari berikutnya. Maka aku harus siap dan tidak boleh merasa takut dengan ini. Setelah hampir 3 jam perjalanan, akhirnya aku sampai di rumah. Keadaan rumah sangat sunyi. Jam menunjukkan pukul 2:13. Aku langsung masuk ke rumah dengan kunci cadangan yang kubawa. Segera aku mandi dan mencuci pakaianku yang sedikit terkena cipratan darah Melati dan lelaki itu. Setelah membersihkan badanku, aku merebahkan tubuhku di ranjang. Rasa kantuk mulai menguasai pelupuk mataku, hingga tak terasa aku tertidur pulas, tanpa mimpi buruk apapun. Kubuka perlahan mataku, silau matahari di balik tirai. Kulihat jam menunjukkan pukul 9. Aku bangun sesiang ini. Biasanya jam 6 aku udah nongkrong sambil minum kopi di depan. Mungkin karena capek dengan kerjaanku semalam. "Radit, sini dulu nak!" teriak ibuku dari bawah seperti terdengar panik. Aku pun tak menunggu lama dan langsung menuruni tangga, berlari menghampiri ibu. "Ada apa Bu?" teriak-teriak. "Melati hilang Radit. Apa semalam kamu menemuinya?" tanya ibuku sedikit menyudutkanku, karena ibu tahu semalam aku keluar rumah tanpa pamit. "Radit tidak tahu Bu, semalam Radit pergi ke rumah Erlang," jawabku melemah. Aku berusaha agar tidak terlihat mencurigakan di depan ibu. "Lalu kemana Melati?" Ibu mendapat telepon dari polisi bahwasanya Melati telah hilang. "Mengapa tidak menghubungiku Bu?" "Nomormu tidak aktif Radit. Aku lupa charger Bu." "Ya Tuhan, di mana Melati? Padahal besok adalah hari pernikahanku. Bu, bagaimana ini Bu?" kataku sambil merubuhkan badanku di hadapan ibu.
Ibu memelukku dan menenangkanku. Entah mengapa air mata ini menetes dengan sendirinya. Aku merasakan pilu atas kehilangan Melati yang sudah aku bunuh dengan tanganku. Mengapa ada sesal di hatiku pagi ini? Apa karena amarahku sudah berkurang hingga aku merasa terpuruk seperti ini? Maafkan aku, Melati. Ibu memapahku dan mendudukkanku di kursi. Benar-benar lunglai. Mengapa seperti ini? Padahal sebelumnya aku sudah tahu bahwa polisi pasti akan mencari Melati. Tapi mengapa pikiranku sekacau ini? Akulah pembunuh Melati. Batinku terus berbicara seperti itu. Lamunanku tersadar dengan ketukan pintu yang lumayan kencang. "Iya, sebentar," ujar Bik Sumi sambil berjalan menuju pintu depan. Tak lama kemudian 2 orang polisi datang dari balik pintu itu, dan ibu pun mempersilahkan kedua polisi itu untuk duduk di kursi. Dek, perasaanku makin tak karuan. Aku yakin polisi ini akan menanyakan tentang Melati padaku. Secara aku adalah calon suaminya. "Maaf Pak, ada apa ya?" tanya ibu membuka obrolan. "Begini Bu, saya mau ada beberapa pertanyaan untuk Pak Radit tentang Nyonya Melati, dikarenakan Nyonya Melati hilang dari semalam. Siapa tahu Mas Radit sebelumnya ada komunikasi dengan Nyonya Melati sebelum Nyonya Melati menghilang." "Saudara Radit, apa benar Nyonya Melati adalah calon istri Anda?" "Iya Pak, benar. Kami mendapatkan laporan bahwa Nyonya Melati menghilang dari rumahnya tanpa jejak. Apa sebelumnya Anda ada komunikasi dengannya?" "Semalam saya menelpon berkali-kali Pak, tapi tidak diangkat sama sekali. Bahkan pesan saya juga tak dibalas," jawabku tanpa terlihat gugup dan takut. "Baiklah kalau begitu. Apa saya boleh melihat ponsel Anda yang Anda pakai untuk menghubungi Nyonya Melati?" "Baik Pak, sebentar saya ambilkan dulu," jawabku sambil berlalu meninggalkan polisi itu. Dan segera aku ambil ponselku yang sudah aku charger semalam sebelum tidur. Lalu ku nyalakan ponselku dan segera turun untuk menemui polisi. "Ini Pak, HP saya." Kulihat polisi mengecek ponselku. Untung saja memang semalam sebelum ke rumah Melati, aku beberapa kali menelponnya dan tidak diangkat. Ini bisa jadi bukti bahwa aku tidak tahu apa-apa tentang hilangnya Melati. "Baik Pak, saya sudah cek ponsel Anda dan memang benar semalam Anda ada beberapa kali menelpon Nyonya Melati dan mengirimkan pesan beberapa kali, namun tak dijawab Nyonya Melati. Berarti Anda benar-benar tidak terlibat dalam kasus hilangnya Nyonya Melati." "Iya Pak, terima kasih. Saya mohon Pak segera temukan calon istri saya," jawabku melemah. "Baik, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan Nyonya Melati." "Terima kasih Pak." "Baiklah, kami permisi dulu." "Silakan Pak." Polisi-polisi itu pun berlalu pergi. Aku kembali menunduk dan membayangkan betapa jahatnya aku telah merenggut nyawa 2 orang sekaligus. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana jika nanti ibu tahu tentang kelakuan anaknya ini. Semakin hari aku semakin depresi karena bayangan Melati yang selalu menghantuiku. Akhirnya suatu malam, aku putuskan untuk pergi ke klub, dan ini adalah pertama kalinya aku pergi ke klub. Sebelumnya aku tidak pernah tertarik pergi ke klub. Aku mabuk parah. Kulihat seorang gadis seksi dan cantik. Parasnya persis seperti Melati. Dia menari erotis di depanku seperti sedang menggodaku. Aku pun larut dalam pelukannya. "Hai Nona manis, maukah kamu ikut denganku ke suatu tempat yang indah?" kataku sambil membelai rambut gadis cantik itu. "Iya, asalkan ada persenannya Mas." "Tenang saja kalau soal itu," jawabku sambil berjalan menuntunnya keluar dari klub itu. Lalu kami berdua pun sudah di mobil dan siap berangkat menuju Villa Melati. Sengaja aku ajak kupu-kupu malam ini ke Villa Melati. Rasanya aku ingin mencumbunya sesuka hatiku. Meski jarak menuju villa ini lumayan jauh,
aku tetap bersemangat membawa mangsaku. Sesekali ku dengar dia mengoceh karena terlalu lama menyetir. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya aku dan gadis itu sampai di Villa Melati. "Mas, kenapa tidak di hotel saja sih? Mengapa kau bawa aku ke tempat sejauh ini?" ujar gadis itu kepadaku sambil melihat-lihat sekeliling villa. "Tidak apa-apa, aku hanya ingin bermadu kasih denganmu di tempat yang jauh dari keramaian saja, cantik," sautku sambil membelai rambutnya dan mendekatkan wajahku ke wajahnya. Dia pun sedikit berontak. Aku menidurkannya di sofa, lalu menciuminya. Ketika nafsuku semakin memuncak, aku teringat dengan Melati yang sedang berjumpa dengan lelaki lain. Aku merasa emosi sampai aku tak sadar memukul gadis malang itu dengan vas bunga yang berada tepat di atas meja. Tepat mengenai pucuk kepalanya, vas bunga yang tadinya utuh menjadi pecah. Ya, aku melampiaskan emosiku kepada gadis tak berdosa ini. Tapi aku merasa jijik dengannya. Mengapa hanya demi uang ia rela menjual dirinya? Gadis itu meringis kesakitan. Aku malah semakin membuatnya sakit dengan menancapkan pecahan vas bunga di bagian dadanya hingga darah mengalir deras. Aku bawa gadis itu ke kamar lorong dengan menyeretnya dan menyatukan dengan mayat lelaki selingkuhan Melati. Gadis itu bergidik ngeri melihat ada mayat lain di sana. Dia memohon agar aku melepaskannya. Namun tak kuhiraukan, aku terus saja menyiksanya sampai dia terlihat tak berontak lagi. Sepertinya dia sudah mati. Rasanya belum puas dengan apa yang kulakukan. Aku ambil pisau dapur dan memotong kepala gadis itu hingga terpisah dengan badannya. Ya, sepertinya aku akan selalu ketagihan membunuh manusia seperti ini. Kepala gadis ini akan menjadi koleksiku. Ya, aku harus mengawetkannya. Tak menunggu lama, aku langsung menyiramkannya dengan cairan pengawet mayat. Setelah pekerjaan gila ini selesai, aku segera pulang. Dan sepertinya kepalaku juga sudah tidak terlalu pusing akibat alkohol itu. Aku melajukan kendaraan beroda 4 dan menyusuri jalan perkampungan yang penuh dengan pepohonan sedikit gelap. Sebuah tangisan pilu tertangkap di telingaku. Suaranya persis di belakang jok mobilku. Tapi tak sedikit pun aku merasa takut dengannya. Mungkin aku sudah terbiasa. Setelah sampai di rumah, aku langsung masuk dan naik ke lantai 2 kamarku. Aku segera mandi dan mengganti pakaianku. Setelah selesai, aku merebahkan badanku di atas ranjang. Hanya jam dinding yang terdengar berdenting di telingaku. Dalam sunyi, aku terus terbayang akan Melati yang mengkhianatiku kala itu. Semakin pula tekadku untuk membunuh gadis-gadis malam yang rela menjual dirinya hanya demi uang. Kenapa aku mulai senang dengan hal itu? Entahlah, mungkin aku akan benar-benar menjadi psikopat. Seperti itulah setiap malam pekerjaanku. Menemui gadis di klub, lalu membawanya ke Villa Melati. Aku melampiaskannya dengan berbuat jahat dengan orang lain, sehingga koleksi kepala gadis mencapai 8 di toplesku. Pekerjaan gila itu sampai 2 tahun ku geluti. Pekerjaan yang rapi sehingga polisi tidak mendapatkan jejak apapun. Ketika para gadis-gadis yang menjadi korbanku dikabarkan hilang. Hingga pada pertemuanku dengan Mahira. Mahira lah yang merubah hidupku menjadi lebih baik. Mahira bagiku adalah wanita paling sempurna. Tapi aku tidak pernah bercerita tentang masa laluku. Dia tidak tahu semuanya tentangku dan menganggap aku lelaki baik dan penyayang. Radit, antar ibu membeli keperluan bulanan, nak. Kamu mau kan? Tentu saja, Bu. Lalu aku dan ibu bergegas keluar rumah dan memasuki mobil. Kulajukan mobilku sampai menembus jalanan kota. Sedikit macet di beberapa titik. Mungkin ini hari Minggu, jadi jalanan sangat padat. Setelah beberapa menit perjalanan, akhirnya kami sampai di salah satu mal di kotaku.
Aku memarkirkan mobilku. Setelah mobil terparkir, aku menyusul ibu yang sudah duluan masuk ke mall. Aku berjalan sedikit terburu-buru hanya karena ingin segera ke toilet. Tiba-tiba aku menabrak seseorang hingga belanjaannya berhamburan. Cantik, tinggi, kulit putih. Itu kesan pertama saat aku melihat Maira. Ya ampun mbak, maaf ya, saya nggak sengaja. Ujarku sambil membantu Maira membereskan belanjaannya yang berserakan. Iya mas, nggak apa-apa, masnya mau kemana kok buru-buru gitu? Jawab Maira sambil merapikan belanjaannya. Ya nih saya kebelet, pengen ke toilet. Oh silakan mas. Aku pun berlalu pergi meninggalkannya dengan buru-buru. Akhirnya sampai juga di toilet. Tanpa berlama-lama aku langsung masuk toilet. Lega sekali rasanya. Setelah selesai aku keluar dan berkaca sedikit ketika melewati kaca yang menempel di tembok. Betapa kaget aku melihat gadis yang tak sengaja tertabrak denganku tadi di depan toilet cowok. Aku pun menghampiri dan bertanya padanya. Mbak yang tadi ya, kok di sini? Mas, untung ketemu. Ini loh kunci mobilnya tadi jatuh. Oh iya mbak, makasih ya. Mbak namanya siapa? Nama saya Maira mas. Nama yang cantik mbak, sama dengan orangnya. Canda aku, kulihat dia tersenyum manis. Ah mas, bisa aja. Nama mas siapa? Saya Radit mbak, salam kenal ya. Iya mas, salam kenal. Setelah perkenalan itu aku mengajak Maira tukeran nomor HP dan dia pun tidak menolak. Setelah perkenalan itu, aku dan Maira sering bertemu dan nongkrong bareng. Entah itu makan-makan atau hanya sekedar jalan-jalan. Hari-hari ku lalui bahagia dengan Maira. Hubunganku semakin dekat sampai akhirnya aku memutuskan untuk menikahinya. Tapi Maira tidak pernah tahu tentang masa laluku. Semoga saja setelah menikah dan tinggal di Villa Melati, dia nggak curiga dengan kamar lorong itu. Sudut pandang Maira. Kepalaku pusing, badanku lunglai, dan perlahan penglihatanku buram. Pipiku seperti ada yang menepuk-nepuk. Maira, bangun sayang. Aku mohon, bangun. Tutur Mas Radit panik. Ternyata aku pingsan setelah kejadian tadi. Mas, aku kenapa mas? Sayang, kamu pingsan sudah 2 jam dan mas menemukan kamu di ruang bawah tanah villa ini. Jawab Mas Radit sambil sesekali mencium keningku. Hanya 2 jam, padahal aku terasa lama diperlihatkan tentang masa lalu Mas Radit. Amarahku membludak ketika melihat Mas Radit. Lelaki di hadapanku ini adalah seorang pembunuh. Apapun alasannya, dia tetap salah. Mas, kau pembunuh mas! Teriakku sambil terperanjat dari ranjang dan menjauhi Mas Radit. Tidak sayang, maafkan aku, tapi aku tidak berniat menjadi pembunuh. Apapun alasannya, kau tetap salah jika pembunuhnya mas. Maafkan aku sayang, maaf. Tidak! Jawabku teriak sambil lari meninggalkannya. Mas Radit mengejarku, namun sial, aku terjatuh di tangga. Kepalaku terbentur tembok dengan cucuran dari kepalaku, hingga aku tidak ingat apa-apa lagi. Selang infus terpasang di tanganku, selang oksigen juga terpasang di hidungku. Perban melingkar di kepalaku, rasanya sakit dan berat sekali kepalaku. Ah, rupanya aku berada di rumah sakit. Perlahan kubuka mataku. Kulihat Mas Radit di sampingku. Sayang, kamu sudah sadar? Aku tidak menjawab perkataan Mas Radit dan memalingkan wajahku. Tak terasa air mataku menetes. Mengapa aku bisa menikah dengan seorang psikopat? Tidak, aku tidak menginginkannya. Aku harus meninggalkan dia. Ya, aku harus pergi tanpa sepengetahuan dia setelah pulih nanti. Sayang, maafkan mas. Mas menyesal tidak jujur dengan masa lalu mas. Tapi mas benar-benar sudah berubah setelah mas kenal kamu. Bahkan setelah rencana pernikahan kita, mas sudah tidak pernah lagi menemui mayat melati. Aku tetap tidak menggubris perkataan Mas Radit.
aku hanya diam terpaku menahan isak tangis dengan memunggungi Mas Radit. Sambil berpikir aku terus segera menyusun rencana untuk kabur dari Mas Radit. Mas Radit harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apa aku lapor polisi dan segera meminta bantuan untuk menguburkan mayat Melati? Tengah malam pukul 12, waktu yang tepat untuk aku melarikan diri. Kulihat Mas Radit tertidur pulas di kursi. Keadaanku juga sudah sedikit pulih, meski masih terasa pusing. Perlahan aku menyingkapkan selimut yang menutupi tubuhku dan melepaskan infus di tanganku. Aku turun dari bed dan berjalan perlahan menuju pintu keluar. Sunyi dan hening sekali. Aku melewati lorong untuk menuju keluar. Bulu kuduku meremang. Seram sekali rumah sakit ini. Dengan tergopoh-gopoh akhirnya aku sampai di depan rumah sakit dan berusaha mencari-cari taksi yang lewat di jam segini. Tak berapa lama kemudian akhirnya ada taksi yang datang dari arah selatan. Aku langsung melambaikan tanganku, tanda memberhentikan taksi. Aku langsung menaiki taksi dan duduk di kursi belakang. "Pak, ke jalan perumahan Astria," ujarku ke Pak taksi. "Baik, Bu." "Maafkan aku, Mas. Aku terpaksa meninggalkan kamu. Aku takut serumah dengan seorang psikopat. Meski kau bilang sudah berubah, tetap saja hatiku takut, Mas. Dan aku mau kamu mempertanggungjawabkan semuanya." Selang 20 menit, akhirnya aku sampai di rumah Tante Bunga. Ya, aku sengaja ke rumah Tante Bunga supaya Mas Radit tidak dapat menemukanku. Karena sebelumnya dia tidak pernah aku ajak main ke rumah Tante Bunga. "Bu, sudah sampai." "Oh iya Pak, ini uangnya, kembaliannya buat Bapak saja." "Terima kasih Bu." Taksi pun berlalu pergi. Aku langsung masuk ke beranda rumah Tante Bunga dan segera mengetuk pintu. "Assalamualaikum Tante," ucapku lirih. Sambil sesekali aku mengintip di balik jendela. Lampunya mati semua. Apa Tante Bunga tidak ada di rumah? Pikirku. Mungkin Tante Bunga sengaja mematikan lampu setiap hendak tidur. Ku coba ketuk lagi sampai berulang kali, tapi tidak ada sautan dari dalam. Jika Tante Bunga tidak ada di rumah, lalu aku harus pergi kemana? Hal yang tidak memungkinkan jika harus pulang kampung ke rumah orang tuaku di tengah malam begini. Terakhir kali aku coba ketuk pintu sedikit kencang. "Assalamualaikum Tante, ini Maira." Terdengar langkah dari dalam rumah dan lampu dinyalakan. Sepertinya itu tanteku. "Waalaikumsalam," jawab tanteku sambil membuka pintu. "Ya Allah Maira, kamu kenapa nak? Kok malam-malam kesini? Terus ini kenapa pakai baju pasien? Kamu sakit nak? Ayo masuk dulu," ujar tanteku sambil memeluk dan mengajakku masuk ke dalam rumahnya. "Tante, maafkan Maira sudah mengganggu malam-malam." "Enggak sayang, kamu enggak ganggu kok. Sebenarnya ada apa? Kamu berantem sama Radit. Terus kenapa kepala kamu diperban gitu?" tanya tante sambil membelai rambutku. "Tante, besok aja ya ceritanya, kepala Maira pusing. Gak apa-apa kan?" jawabku sambil memijit-mijit kepalaku yang masih diperban. "Ya udah sayang, kamu istirahat dulu. Yuk tante antar ke kamar kamu." "Terima kasih tante." Tante Bunga ini adalah adiknya ibuku. Dia sangat menyayangiku, bahkan menganggapku seperti anaknya sendiri. Ditambah lagi Tante Bunga tidak memiliki anak, makanya dia sangat sayang padaku. Aku langsung masuk ke kamar dan merebahkan badanku. Rasanya aku lelah dan pusing di kepalaku bertambah. Hingga aku terlelap tidur. Dalam lelapnya tidurku, aku bermimpi Melati masih menangis dan meminta tolong padaku. Aku terperanjat dari tidurku. Keringat dingin bercucuran di dahiku. Iya, aku belum menyelesaikan tugasku untuk membantu menguburkan mayat Melati. Kulihat jam menunjukkan pukul 3. Aku kembali tertidur karena merasa masih ngantuk. Tak terasa sudah pagi. Matahari menyembur dari balik tirai. Sudah jam 8 rupanya. "Maira sayang, kamu sudah bangun belum nak?"
Suara tanteku dari balik pintu sambil mengetuk pintu perlahan. Ya tante, sebentar lagi Maira keluar. Baik, tante tunggu di meja makan ya nak. Iya tante. Sambil beranjak dari tempat tidur, aku masuk ke kamar mandi dan membersihkan badanku yang sudah beberapa hari ini tak mandi. Sementara itu, sudut pandang Mas Radit. Radit terbangun dari tidurnya dan mendapati bed Maira kosong. Kemana Maira? Batin Radit bertanya-tanya. Maira, sayang. Panggil Radit sambil membuka toilet, namun tak nampak Maira di sana. Jika memang ke toilet, mengapa selang infus dibuka? Apa jangan-jangan Maira pergi? Pikir Radit. Dalam keadaan panik, Radit terus mencari Maira sampai pekarangan rumah sakit, namun tidak menemukannya. Sial, ini semua karena tidurku terlalu pulas. Sampai tak menyadari Maira kabur meninggalkanku. Kemana aku harus mencari Maira? Aku terduduk lemas di bawah pohon yang tepat berada di taman rumah sakit. Maira, meski aku mantan psikopat, tapi aku benar-benar sudah berubah karena kehadiranmu. Maira, kau belum mendengarkan penjelasanku. Mungkin memang kau sudah tahu alasanku membunuh mereka. Tapi setelah aku mengenalmu, aku benar-benar tidak lagi menghabisi nyawa orang. Bahkan aku sudah melakukan sholat tobat. Dan apa aku menyerahkan diri ke polisi? Dengan begitu Maira pasti akan memaafkanku. Sepertinya memang itu solusi terbaik. 3 hari setelah aku meninggalkan Mas Radit, jujur saja hatiku sangat merindukannya. Apa Mas Radit tidak pernah mencariku? Entahlah. Yang penting aku sudah merasa aman di sini. Aku bergegas keluar dari kamar untuk mencari Tante Bunga, untuk meminta kotak P3K. Siapa tahu di sana ada obat sakit kepala. Entah kenapa aku rentan pusing akhir-akhir ini. Maira sayang, lihat sini. Apa itu Radit? Tutur tanteku sambil menunjuk ke arah TV. Iya Tuhan. Mas Radit menyerahkan diri kepada polisi. Kuliah dia sedang di Villa Melati bersama para polisi untuk mengevakuasi mayat-mayat yang sudah menjadi tulang belulang. Aku menangis dan memeluk Tante Bunga. Entah mengapa aku sekacau ini. Seharusnya aku senang melihat Mas Radit mau bertanggung jawab atas kesalahannya. Sudah nak, jangan terlalu dipikirkan. Memang sepantasnya Radit dihukum karena perbuatannya yang merugikan banyak orang. Ujar tanteku sambil mengusap-usap pucuk kepalaku. Entah mengapa tiba-tiba pandanganku gelap dan aku tidak sadarkan diri. Maira sayang, bangun nak. Sekilas terdengar suara Tante Bunga. Perlahan aku membuka mata. Rupanya aku sudah terbaring di atas kasur. Kamu sudah sadar Maira. Sebentar lagi dokter akan datang untuk memeriksamu. Tante takut jika bekas kecelakaanmu kemarin di kepala itu berdampak buruk untukmu nak. Aku hanya mengangguk dan tersenyum pada tante. Aku sangat bersyukur memiliki tante yang luar biasa baik. Bahkan suaminya pun ikut menyayangiku. Tapi Om Bagas jarang sekali ada di rumah. Beberapa menit kemudian dokter pun datang. Dia tersenyum ramah padaku. Tak menunggu lama dokter pun langsung memeriksaku. Setelah selesai pemeriksaan, dokter menemui Tante Bunga dan berbicara sesuatu padanya di luar kamar ini. Dan dokter pun pamitan padaku. Kulihat Tante Bunga tersenyum padaku. Tante, ada apa dengan Maira? Maira baik-baik saja kan? Iya sayang, kamu baik-baik saja, bahkan sangat baik. Dokter tadi mengatakan bahwa kamu gak boleh capek-capek dan banyak pikiran karena kamu hamil. Lirih tanteku diiringi air mata yang mengalir di pipinya. Aku hanya diam saja tanpa ekspresi apapun. Mengapa aku hamil di saat yang tidak tepat? Di saat Mas Radit di penjara, aku tidak akan sanggup menjalaninya sendiri. Lamunanku tersadar oleh Tante Bunga yang sedari tadi memperhatikanku, yang hanya diam saja dengan pandangan kosong. Maira, kamu gak kenapa-napa kan nak? Kok malah sedih gitu? Harusnya kamu seneng karena diberi anugerah sama Allah. Gak kayak tantemu ini nak. Isak Tante Bunga semakin menjadi. Enggak tante,
Maira hanya berpikir saja, mengapa Maira hamil di saat Mas Radit di penjara? Mungkin ini rencana Allah, semua akan terjawab pada waktunya, nak. Kamu syukuri semua yang telah Allah berikan. Iya tante, tante jangan nangis gitu dong. Tante Bunga hanya tersenyum dan menyeka air matanya. Benar juga kata tanteku, aku harus selalu bersyukur. Di luar sana banyak yang menginginkan anak, termasuk Tante Bunga. Tapi sampai saat ini Allah belum kasih. Aku harus lebih semangat demi anakku. Jika nanti keadaanku sudah benar-benar tenang, aku akan menjengukmu, Mas. Merah, ini makan dulu. Setelah itu minum obatnya ya. Tante tinggal dulu, mau ke rumah Bu Sarah, mau ada arisan. Nggak apa-apa kan? Iya Tante, nggak apa-apa. Terima kasih Tante. Tante Bunga berlalu pergi meninggalkanku. Aku pun menuruti perintahnya untuk segera makan. Terasa mual sekali. Baru saja nasi ini masuk sesuap ke mulutku. Rasanya aku ingin muntah. Aku pun mengurungkan niatku untuk makan. Setelahnya aku tidur. Aku bermimpi bertemu dengan Melati. Dia tersenyum padaku dan berterima kasih. Aku terbangun dari tidurku dan diam sejenak memikirkan mimpiku. Mungkin mayat Melati sudah dikuburkan dengan layak. Semoga kau tenang di alam sana, Melati. Seminggu setelahnya, aku mengunjungi Mas Radit. Kulihat Mas Radit duduk menundukkan kepalanya. Diapit dua lututnya. Mas Radit terlihat kurus dan terpukul. Mas, lirihku. Seketika Mas Radit mengadahkan kepalanya dan menoleh padaku. Maira sayang, saut Mas Radit menghampiriku. Kulihat air matanya menetes. Dan matanya sembab sekali. Entah berapa kali sehari dia menangis. Maafkan Mas sayang, maaf. Kata maaflah yang selalu Mas Radit lontarkan padaku. Tapi kali ini aku memaafkannya. Iya Mas, aku memaafkanmu. Setiap hari Mas menangis. Karena aku tidak dapat menemukanmu. Bagaimana kamu tahu Mas ada di sini sayang? Aku lihat di berita Mas. Mengapa baru sekarang menemui Mas? Aku baru sehat Mas. Kamu kenapa sayang? Apa masih sakit kepalanya? Bekas jatuh dari tangga? Ucapnya panik. Bukan itu Mas. Lalu apa sayang? Aku hamil Mas. Dan akhir-akhir ini kepalaku sering pusing. Kamu hamil? Lirih Mas Radit lalu kemudian menggenggam tanganku dan menangis. Iya Mas. Jawabku singkat. Setelah aku dan Mas Radit bercengkrama, akhirnya aku pamitan untuk pulang. Mengingat keadaanku yang harus banyak istirahat. 9 bulan berlalu. Akhirnya aku melahirkan seorang putra. Dia kuberi nama Zura. Wajahnya sangat mirip dengan Mas Radit. Akan kujaga dia sepenuh hati, walaupun tanpa sosok seorang ayah. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa kita ambil pembelajarannya ya. Ambil positif dan buang yang negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.